Bab ke-49, Gelisah. Apa? Jadi kamu nangis tadi hanya gara-gara sambal? Aulia mengangguk pelan. Astaga. Sandi baru paham kalau istrinya itu sedih dan menangis hanya gara-gara sambal. Padahal pria itu sudah ketakutan setengah mati. Apalagi sampai melihat Aulia meneteskan air mata seperti tadi. Hati Sandi semakin tertohok karena merasa bersalah. Sandi takut kalau Aulia sedih karena Renata. Kamu benar-benar ingin makan pakai sambal? Aulia mengangguk cepat. Baiklah sayang, nanti Mas akan belikan sekalian masakan Padang ya. Sudah, jangan sedih lagi. Mas benar-benar takut kalau kamu seperti ini. Ucap Sandi. Aulia memang dari dulu sangat menyukai masakan yang ada sambalnya. Sandi paham. Mungkin saat ini kondisi hormon sang istri sedang tidak stabil karena sedang mengandung. Sandi juga merasa bersyukur karena calon buah hatinya itu tidak pernah rewel dan tidak membuat bundanya kesusahan atau kerepotan seperti kebanyakan ibu-ibu hamil lainnya. Aulia tidak mengalami morning sickness atau ngidam yang aneh-aneh. Sekarang kita ke rumah sakit untuk melihat kondisi Renata. Atau langsung ke butik saja? Tanya Sandi. Terserah Mas saja, Aulia nurut. Jawab Aulia. Kalau kamu nurut Mas, mending langsung ke butik aja. Karena Renata sudah diurus sama Mesya. Aulia hanya mengangguk. Terserah Mas Sandi. Kemudian Sandi langsung melajukan mobilnya ke butik milik sang istri. Sandi tidak mau kalau Aulia terlalu mengurusi masalah Renata dan Roni. Apalagi, sekarang sudah menyeret Feby dan juga Mesya. Sandi ingin Aulia fokus ke kandungannya dan juga kesehatan dirinya. Keesokan harinya, Aulia dan Mesya terlihat sedang mengobrol di dalam butik. Mesya tidak ikut pulang ke Jerman bersama Mama Rahel, karena masa cutinya masih 2 hari lagi. Mesya bekerja di perusahaan milik papanya Sandi yang berada di Jerman. Gadis berusia 25 tahun itu memang pekerja yang handal. Makanya mamanya Sandi sangat menyukai dan ingin menjadikan Mesya sebagai menantunya. Tapi Mesya adalah seorang wanita berpendidikan. Dia tahu betul mana yang baik dan yang tidak baik. Meskipun awalnya dia memang menyukai Sandi, tapi setelah tahu Sandi sudah memiliki istri, tentu saja hal itu membuat Mesya harus mundur teratur. Saat ini Mesya mendatangi butik karena ingin membuat rencana besar untuk Roni. Mesya ingin memberitahukan rencana itu pada Aulia. Bagaimana keadaan Feby setelah mengetahui kalau Roni adalah pria yang brengsek? Tanya Aulia. Feby masih terlihat shock dengan kenyataan yang sebenarnya, bahwa Roni benar-benar pria brengsek. Aku harus membuat Feby bangkit dan membalas semua perbuatan Roni, ucap Mesya. Lalu apa rencanamu sekarang? Apakah tidak langsung Feby putuskan dan membatalkan pernikahan mereka? Mesya menggeleng. Kita harus membuat strategi. Enak aja Roni kalau diputuskan begitu saja. Kita akan membuatnya malu terlebih dahulu, ucap Mesya. Aulia hanya mengangguk tanpa ikut campur. Sebenarnya Aulia ingin membantu, tetapi suaminya melarang Aulia untuk tidak terlalu ikut campur dalam masalah Roni. Sekarang sudah ada Mesya dan juga Feby yang memang telah mengetahui kebrengsekan Roni. Semuanya aku serahkan padamu, Mei. Aku hanya bisa mendukung. Soalnya aku juga lagi hamil muda. Mas Andi sangat protektif terhadapku. Makanya aku tidak akan ikut terjun langsung ke lapangan. Mas Andi pasti akan marah kalau sampai aku nggak nurut sama dia, ucap Aulia. Iya, aku paham. Sandi memang pria baik dan pengertian. Kamu beruntung bisa memiliki Sandi, ucap Mesya tergagah. Aulia merasa tiba-tiba hatinya kalut setelah mendengar ucapan Mesya. Aulia, kenapa tiba-tiba diam aja? Tanya Mesya. Gak apa-apa, Mei. Tiba-tiba saja aku gak enak badan, ucap Aulia. Padahal hatinya sedang merasa kacau setelah mendengar ucapan Mesya barusan. Tiba-tiba terlintas bayangan masa lalu Sandi dan Renata. Ya Allah, kenapa tiba-tiba hatiku begitu sensitif? Padahal biasanya gak pernah seperti ini. Apalagi menyangkut Mas Sandi. Kenapa jadi egois sih? Batin Aulia. Sebenarnya Mas Sandi gak sebaik yang kamu kenal, ucap Aulia membuat Mesya menaikkan sebelah alisnya. Ya Allah, kenapa aku tiba-tiba ngomong gitu? Maksudnya?
Maksudnya, kalau belum mengenal Mas Sandi, mungkin mereka mengira bahwa Mas Sandi orangnya terkesan dingin dan cuek. Jawab Aulia. Mudah-mudahan Misha tidak curiga. Tidak seharusnya aku menceritakan aib dalam rumah tanggaku seperti itu. Ya Allah, maafkan hambamu ini, batin Aulia. Oh iya, memang benar. Sandi memang pria yang sedikit cuek, dingin kalau belum kenal sama orang itu. Dulu pada waktu SMA juga gitu anaknya. Tapi setelah sekian lama gak ketemu dan sekarang sudah jadi suami kamu, Sandi tampak sedikit hangat dan sangat perhatian sama kamu, ucap Misha. Masa sih, Mei? Serius? Jawab Misha cepat. Akhirnya setelah membicarakan masalah Roni dan Renata, Misha memutuskan untuk berpamitan. Aku pulang dulu ya. Aulia mengangguk. Nanti kalau ada apa-apa aku hubungi. Ucap Misha melambaikan tangannya. Aulia mengangguk. Kemudian gadis itu berjalan menuju ruang kerjanya. Aulia duduk sambil termenung, memikirkan masalah kehamilannya dan juga Renata. Kenapa Aulia memikirkan tentang Renata lagi? Sandi sejak tadi pagi setelah mengantarkannya ke butik, belum menghubungi sama sekali. Pesan yang dia kirim 2 jam yang lalu juga belum dibuka oleh suaminya. Jujur, hati Aulia saat ini benar-benar kalut. Apalagi Sandi tidak ada kabar. Ya Allah, kenapa hatiku merasa tidak nyaman? Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan Mas Sandi. Aku tahu, dulu Mas Sandi memang hilaf. Aku juga sudah memaafkan kejadian itu. Tapi kenapa sekarang aku jadi gelisah seperti ini? Batin Aulia. Gadis itu duduk di meja kerjanya, mengamati sebuah bingkai foto yang berada di atas meja itu. Ada 2 bingkai foto. Aulia merasa tenang setelah berhasil mengusir segala gelisah di hatinya. Sebuah senyuman manis terukir di bibir Aulia setelah mengamati foto dirinya dan juga Sandi. Aulia mengambil sebuah bingkai foto yang berada di atas meja kerjanya. Terlihat foto dirinya dan juga Sandi berpose begitu mesra. Sandi yang terlihat begitu tampan dan memeluk Aulia dari belakang. Mas, aku harap setelah ini tidak ada ujian yang berat dalam rumah tangga kita. Aku tahu bahwa banyak orang yang belum mengetahui pernikahan kita. Kuharap tidak akan ada lagi Mama Rahel lain yang menginginkan kamu untuk menikah lagi. Aku paham bahwa mungkin aku tidak pantas bersanding dengan dirimu yang hampir sempurna. Semua orang tahu siapa kamu, sedangkan aku hanyalah gadis yatim piatu yang tidak memiliki apa-apa. Kuharap bagaimanapun badai yang akan menerpa kita, kamu tetap memilihku. Pilihlah aku suamiku. Jangan pernah tergoda dengan yang lain. Monolog Aulia berbicara pada foto tersebut bersambung.